Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi al-haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asya ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ila zaman fatabawwahun ilal masjid la ya'muruhu illa qalil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa TPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, mengapa kita harus bersyukur? Karena pada hari ini kita telah menjalankan puasa ibadah Ramadan kita yang keempat, dan hari ini adalah tepat pada tanggal 4 Ramadan. Apa salahnya para pemirsa? Mari kita kembali untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mengapa kita harus mengucapkan marhaban ya Ramadan? Karena kalau kita bicara bulan Ramadan, berarti di situ ada kegembiraan bagi kita semuanya. Selama ini kita bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat. Alhamdulillah selama 11 bulan, dari mulai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban, 11 bulan kita bergelimang dengan dosa, maka kita disambut dengan Ramadan. Artinya Ramadan pun secara harfiah asal dari kata Ramadan yang berarti pembakaran. Insya Allah para pemirsa, semua dosa-dosa kita yang bertumpuk selama ini dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kalau kita bergembira di bulan Ramadan ini, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan maghfirah, Ramadan bulan yang penuh berkah. Para pemirsa, pada kesempatan ini sengaja kami mengambil tema yakni masjid sebagai fungsi ibadah, dan tidak hanya ibadah tapi juga fungsi ekonomi. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Al-Qur'an bahwa
orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang bertambah kuat imannya. Orang yang memakmurkan masjid itu imannya akan semakin mantap. Dia berjamaah ke masjid, bersama-sama di sana melaksanakan, memakmurkan masjid, melaksanakan ibadah di masjid, bertemu bersilaturahmi di masjid. Jadi yang pertama, orang memakmurkan masjid itu adalah imannya akan bertambah. Yang kedua, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu orientasi hidupnya hanya hari akhirat saja. Hari akhirat adalah orientasi hidupnya. Dunia ini adalah hanya sementara. Orang yang memakmurkan masjid paham bahwa dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu, orang yang memakmurkan masjid itu dia pasti orientasi hidupnya hanya untuk akhirat, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqamas shalah. Orang yang memakmurkan masjid itu dia semakin mantap salatnya. Salatnya pasti secara berjamaah. Salatnya pasti bersama-sama di masjid. Nah, para pemirsa, sekarang kita dalam suasana terkena musibah virus corona. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Bahwa fatwa MUI itu adalah landasan kita. Ini tupoksinya MUI dalam memberikan fatwa bagaimana cara beribadah pada masa virus corona, yang virus ini melanda seluruh dunia, bahkan sampai ke negeri kita Bangka Belitung ini. Oleh karena itu, MUI Pusat telah memberi fatwa kepada kita semuanya. Dia menyampaikan bagaimana daerah-daerah melaksanakan ibadahnya sesuai dengan zona yang telah ditetapkan. Ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Para pemirsa, ketika di suatu daerah itu suasananya masih suasana hijau, maka fatwa MUI mengatakan dalam suasana masih terkendali, masih bisa melaksanakan sholat sebagaimana biasa. Begitu juga ketika zona itu masih zona kuning, maka kita tentunya harus berhati-hati. Tapi kalau itu sudah zona merah, sudah tidak terkendali, di mana-mana orang terjangkit oleh virus yang mematikan ini, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur saja di rumah. Kemudian sholat fardu untuk dilaksanakan di rumah saja. Tetapi tetap kita memakmurkan masjid dengan mengumandangkan azan. Dipersilahkan para muazin untuk mengumandangkan azan, karena dengan dikumandangkannya azan itu insya Allah virus yang menyebar itu akan lama-lama bersembunyi dan lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Itu sudah dipraktekkan di Eropa ketika azan berkumandang, ketika suara murattal Al-Quran, virus itu menghilang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya Allah kita berdoa virus ini segera berlalu, dan kepada DKM-DKM masjid yang ada di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih tetap melaksanakan sholat Jumat, tetap melaksanakan sholat 5 waktu, agar melihat dan memperhatikan bagaimana pemerintah dengan protokol kesehatannya, dan juga sebagaimana edaran daripada pimpinan Dewan Masjid
Indonesia Pusat yang dipimpin oleh Bapak Yusuf Kalla dan sekretarisnya Pak Imam Ad-Daruqutni sudah membuat juga edaran bagaimana masjid-masjid untuk memperhatikan protokol kesehatan. Dari awal para pemirsa, kami Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan kepada pengurus-pengurus masjid berupa edaran surat yang di situ kami mengajak kepada DKM-DKM masjid untuk menyemprot karpet-karpet masjidnya, menggulung karpet-karpet masjidnya. Kalau sekarang masih ada masjid-masjid yang menggulung karpetnya, kami masih berharap agar karpet-karpet tersebut digulung dan disimpan. Kemudian masjidnya, lantainya agar kami minta untuk dipel, dibersihkan dengan cairan disinfektan, dan kemudian berharap bahwa di kesempatan yang baik ini kepada masyarakat atau umat Islam atau jemaah masjid yang mengalami demam, batuk, pilek agar sholat di rumah saja. Kemudian jangan lupa pula di masjid disediakan cairan disinfektan untuk mencuci tangan ataupun sabun di halaman luar masjid agar semuanya bersih dan insya Allah kalau kita betul-betul menjaga kebersihan itu, menjaga jemaah masjid kita dengan tetap bersama-sama memakai protokol kesehatan dari pemerintah, insya Allah kita tidak terkena virus tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, jangan sampai juga masjid tertutup rapat, tidak ada azan. Kami masih berharap bahwa masjid-masjid itu sekarang ini untuk bersegera membuka donasi, secepatnya membentuk panitia amil zakat. Masjid-masjid kami berharap untuk membuka donasi, mendata orang-orang kaya yang di sekitar masjid, untuk mendata orang-orang yang sangat mampu di sekitar masjid, dan mendata orang-orang yang kurang mampu, yang miskin. Dan panitia amil zakat bisa bersilaturahmi kepada orang-orang yang kaya tersebut agar mereka bersegera mengeluarkan zakatnya. Dan nanti panitia amil zakat itu apakah UPZ namanya, apakah panitia amilkah namanya, insya Allah mereka akan mengumpulkan zakat itu dan menyalurkannya, mendistribusikannya kepada orang-orang yang miskin. Para pemirsa, yang ketiga, walam yakhsha illallah. Orang yang memamurkan masjid itu dia walam yakhsha illallah, bahwa dia tidak takut kepada apapun dan kepada siapapun, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin orang-orang yang memamurkan masjid, yang hatinya terpaut dengan masjid, mereka tidak takut kepada yang namanya virus corona, tapi mereka pun tidak sombong dan mereka tetap waspada dengan menjaga dan mentaati apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan terakhir para pemirsa, orang yang memakmurkan masjid itu adalah fa'usa ulaika yakunu minal muhtadin. Orang yang memakmurkan masjid itu maka merekalah yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jemaah kita semuanya, para pemirsa TPRI Persatuan Bangka Belitung, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya sekali lagi berharap virus ini segera berlalu dan kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang betul-betul menuju kepada minal aidin wal faizin. Di bulan suci Ramadan itu kita kembali suci, dan di dalam bulan Ramadan itu kita mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, tetaplah hatimu terpaut dengan masjid, buka masjid sebagai dapur umum, buka masjid untuk membuka donasi, membantu orang-orang yang miskin atau orang-orang yang kurang mampu. Insya Allah para agniya pada bulan Ramadan ini ketika bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakatnya, maka insya Allah
betul-betul pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya insya Allah kita semuanya husnul khatimah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.